Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kembali lagi bersama saya Hijab Merah bercerita. Namun cerita kali ini adalah cerita pendek. Semoga bisa membawa inspirasi bagi kita semua. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak ceritanya. Arpan adalah anak yang tampak ceria di siang hari, tetapi malam selalu menjadi musuh terbesarnya. Setiap kali lampu kamar dimatikan dan suara rumah mulai senyap, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia sudah terbiasa terbangun tengah malam dengan napas terengah, baju tidur basah oleh keringat dingin, dan rasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari balik kegelapan mimpinya. Dalam mimpinya selalu ada satu bayangan panjang yang tidak memiliki wajah. Bayangan itu tidak pernah menyentuhnya, tetapi selalu mengejar, selalu lebih dekat, seolah tahu semua jalan yang akan diambilnya. Arpan bahkan mulai takut memejamkan mata, karena ia tahu begitu tertidur, ia sering terjatuh ke tempat yang sama, tempat-tempat yang dibencinya. Hingga suatu malam, karena tidak bisa tidur, Arpan berjalan ke ruang kerja kakeknya. Ruangan itu penuh buku tua, bau kayu, dan debu yang jarang terusik. Di sudut ruangan berdiri sebuah lemari kayu tua yang dulu dilarang untuk dibuka saat kakeknya masih hidup. Dorongan rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Pintu lemari berderit pelan saat ia membukanya. Di antara tumpukan buku lusuh dan kain pembungkus barang antik, ada sebuah kotak kecil berwarna hitam. Saat dibuka tampak sebuah jam pasir berukuran telapak tangan. Badannya berukir simbol-simbol yang tidak dikenalnya, dan di dalam tabung kaca itu pasirnya bersinar lembut seperti bintang yang jatuh. Ketika Arpan menyentuhnya, jam itu terasa hangat, seolah-olah bernafas, yang membuatnya terkejut. Butiran pasir di dalamnya tidak jatuh ke bawah, melainkan bergerak perlahan ke atas, melawan arah gravitasi. Arpan menatapnya lama, merasa seperti sedang diperhatikan balik oleh bendera itu. Di dadanya muncul firasat, seolah-olah jam pasir itu memang sedang menunggunya. Arpan membawanya ke tempat tidur. Dalam pembaringannya ia bolak-balik benda itu memandanginya. Entah apa yang dia pikirkan, hingga rasa kantuk lelap menelan kesadarannya. Hangatnya terasa merambat ke telapak tangannya, lalu perlahan ke lengan, hingga dadanya terasa ringan. Tanpa ia sadari, rasa kantuk datang begitu cepat, seperti ada sesuatu yang menariknya masuk ke dalam pusaran yang lembut. Malam itu, Arpan tidur sambil menggenggam jam pasir kecil itu erat-erat. Ketika membuka mata, ia sadar dirinya tidak lagi berada di kamarnya. Langit di atas kapalnya berwarna ungu. Langit di atas kepalanya berwarna ungu tua, bergerak perlahan seperti lautan yang tenang. Tidak ada bulan, tetapi ada ribuan cahaya kecil melayang seperti kunang-kunang raksasa. Tanah di bawah kakinya licin dan bening seperti kaca, memantulkan bayangannya sendiri setiap kali ia melangkah. Di kejauhan berdiri bangunan-bangunan yang melayang, berputar pelan di udara seperti pulau kecil tanpa akar. Tangga kaca melengkung mengarah ke tempat-tempat yang tidak jelas ujungnya. Namun yang paling membuatnya bergidik adalah sosok-sosok bayangan hitam yang berjalan tanpa suara. Mereka tidak punya mata, tidak punya mulut, tetapi bergerak seperti sedang memikul kesedihan yang berat. Namun kesadaran Arpan tahu ia sedang bermimpi, tetapi semuanya terasa terlalu nyata. Tiba-tiba di hadapannya muncul secercah cahaya aneh yang menyatu membentuk sosok perempuan tua berjubah putih. Rambutnya panjang dan perak, matanya sayu, namun pandangannya tajam dan dalam, seperti menyimpan terlalu banyak cerita yang tidak pernah selesai. "Aku telah lama menunggumu," ucapnya dengan suara yang bergema, seolah datang dari banyak arah sekaligus. Arpan menelan ludah. "Siapa kau?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga mimpi lama." Jubahnya berkibar tanpa angin di sekelilingnya.
Pasir jam raksasa melayang-layang, jatuh, naik seperti arus terbalik. Ia menunjuk jam pasir kecil di tangan Arfan. Itu bukan sekedar benda tua, itu adalah kunci. Dengan itu kau dapat memasuki mimpi orang lain, melintasi ketakutan mereka, dan menuntun mereka pulang. Arfan menggeleng pelan, masih tidak percaya. Kenapa aku? Perempuan tua itu menatap lama, lembut namun tegas. Karena kau mengenal rasa takut. Karena setiap malam kau berlari dari bayanganmu sendiri. Anak-anak yang berani bukanlah mereka yang tidak takut, tetapi mereka yang tahu rasa takutnya. Dan rasanya takut itu seperti apa, dan tetap memilih menolong orang lain. Ia lalu menambahkan, mulai malam ini kau akan melihat mimpi buruk bukan hanya milikmu. Ada anak-anak lain yang tersesat dalam ketakutan mereka. Tugasmu lah untuk membantu mereka melewatinya. Jam pasir itu akan memperlambat mimpi, memberi waktu, tapi tidak selamanya. Di kejauhan terdengar tangisan samar seorang anak. Arfan menggenggam jam pasirnya lebih erat. Ia belum tahu caranya, namun ia tahu satu hal. Ini bukan lagi mimpi biasa, dan ia tidak bisa lari lagi. Arfan menatap jam pasir di tangannya. Butiran pasirnya bergerak perlahan. Penjaga mimpi lama mengangkat tangannya, dan jam pasir itu melayang di udara di depan Arfan, berputar perlahan. Dengarkan baik-baik, katanya. Jam itu bukan hadiah. Ia adalah tanggung jawab. Ia menggerakkan jarinya pelan. Sekeliling mereka tiba-tiba membeku. Berkelip, bayangan hitam berhenti melangkah. Bahkan rambut Arfan yang tertiup angin seolah menggantung di udara tanpa bergerak. Inilah kekuatan pertama, ucap perempuan tua itu. Jam pasir dapat memperlambat, bahkan membekukan aliran mimpi. Saat ketakutan datang terlalu cepat, saat monster berlari mengejar, saat dunia runtuh, kau dapat memberi waktu. Waktu untuk berpikir, waktu untuk bernafas, waktu untuk berani. Ia menjentikkan jarinya. Segalanya kembali bergerak. Arfan terkejut melihat dunianya mengalir lagi. Perempuan tua itu kemudian menyentuh dada Arfan perlahan, dan kekuatan kedua dari kejauhan terdengar suara anak menangis lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti tangisan yang mengguncang hati. Jam pasir itu dapat menghapus rasa takut sementara dari pemilik mimpi. Bayangan mengerikan akan memudar. Suara mengancam akan menjadi jauh, dan tubuh mereka akan berhenti gemetar. Namun, bukan berarti ketakutan itu hilang. Ia hanya diberi jeda. Arfan mulai mengerti. Jam itu bukan alat untuk kabur, melainkan untuk menghadapi. Wajah perempuan tua itu menjadi lebih serius. Tetapi setiap anugerah membawa harga. Jam pasir tampak sedikit lebih redup. Butir pasirnya yang sedikit itu berkilau seperti bintang mati. Setiap kali kau menggunakannya, untuk dirimu sendiri, butir pasir akan berkurang. Jika kau terus memakainya hanya untuk melindungi dirimu dari rasa takut, jam itu akan habis. Arfan menelan ludah. Apa yang terjadi jika semua pasirnya habis? Penjaga mimpi lama menatap dalam-dalam ke matanya. Kau akan terperangkap dalam mimpi selamanya. Tubuhmu di dunia nyata akan tertidur tanpa pernah bangun, dan jiwamu akan terus berjalan di antara bayangan yang tidak pernah selesai. Arfan menggenggam jam pasir itu. Ia bisa menggunakannya agar dirinya aman, atau ia bisa menggunakannya untuk menolong orang lain. Arfan merasakan ditarik dari jam pasir di tangannya. Seperti ada benang halus yang menariknya ke suatu tempat. Dunia di sekelilingnya berputar, bergeser, lalu berubah bentuk, menjadi lorong panjang yang dipenuhi pintu-pintu transparan. Di balik setiap pintu tampak kilasan mimpi, hujan, ruang kelas, hutan gelap, dan lautan tanpa dasar. Satu pintu bergetar hebat. Di baliknya terdengar suara tangisan anak kecil. Jam pasir di tangan Arfan berpendar. Ia mengulurkan tangan. Pintu itu terbuka. Arfan melangkah masuk. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah hutan hitam tanpa daun. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti tulang raksasa. Kabut tebal bergulung di tanah.
Di tengah kabut itu, seorang anak kecil berjongkok sambil menutup telinganya. Tubuhnya gemetar hebat. Dari balik pepohonan monster bayangan muncul. Tubuhnya besar tanpa bentuk pasti, matanya kosong, mulutnya retak, lebar hingga telinga. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Monster itu tidak berlari, ia meluncur cepat seperti asap pekat yang hidup. Anak kecil itu berteriak, "Jangan dekat! Jangan dekat!" Arvan hampir ikut berlari, lututnya gemetar, rasa takutnya sendiri bangkit. Lalu ia teringat jam pasir di tangannya. Ia membaliknya. Pasir berkilau turun perlahan. Dunia di sekitarnya melambat. Desiran kabut menjadi lamban. Gerak pepohonan tertahan dan monster yang tadi melesat sekarang bergerak seperti terperangkap dalam air. Nafas anak kecil itu masih memburu, tetapi ketakutannya tidak lagi mengejarnya. Arvan berlutut di depannya. "Hei, aku di sini," katanya pelan. Anak itu mengangkat wajahnya yang basah air mata. Mereka terus mengejarku setiap malam." Arvan menoleh ke arah monster itu. Ia sadar sesuatu. Bentuk bayangannya berubah-ubah. Kadang besar, kadang kecil. Kadang seperti seseorang yang berdiri di sudut kamar. Terdengar oleh Arvan seorang suara. Penjaga mimpi berbisik dalam kesadarannya. Ketakutan tidak selalu ingin memangsa. Kadang ia hanya ingin dikenali. Arvan memegang tangan anak itu. "Coba lihat baik-baik," katanya dengan suara hati-hati. "Itu bukan monster asing. Itu ketakutanmu sendiri. Ia membesar karena kau terus membelakanginya." Anak itu menggeleng. Tubuhnya gemetar. Aku tidak berani." Arvan tersenyum tipis. "Aku juga takut," katanya jujur. "Tiap malam, tiap kali ini, kita lihat bersama-sama. Kau tidak sendirian." Perlahan mereka berdiri berdampingan. Jam pasir masih bersinar, memperlambat segalanya. Anak itu menarik nafas panjang untuk pertama kalinya. Ia menatap monster itu langsung. Saat tatapan mereka bertemu, sesuatu terjadi. Monster itu bergetar lalu mengecil. Retakan mulutnya menutup, tubuhnya menyusut seperti asap yang terkena angin. Semakin lama anak itu menatapnya tanpa lari, semakin kecil sosok itu, hingga akhirnya yang tersisa hanya bintik hitam sebesar kelereng, lalu lenyap sepenuhnya. Hutan menjadi terang, kabut menghilang. Anak itu menatap kedua tangannya heran, lalu tertawa kecil. Tawa lega, ringan, seperti beban yang diangkat dari dadanya. Cahaya hangat menyelimutinya. "Terima kasih," ucapnya sebelum tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya dan terbang ke langit mimpi. Arvan berdiri sendirian di tengah ruang yang kini tenang. Dadanya terasa hangat, bukan karena jam pasir, tetapi karena sesuatu yang baru. Ia tidak lagi hanya korban mimpi buruk, ia telah menjadi penolong. Semenjak kejadian itu, hari-hari Arvan juga perlahan berubah. Ia lebih menerima dirinya sendiri. Dulunya ia menganggap aktivitas tidurnya sama seperti kutukan. Tapi kini ia mulai menyadari hal terpenting. Justru kemampuan itu adalah anugerah. Walaupun mengenai mimpi-mimpi buruk menyeramkan, tetaplah bukanlah sesuatu hal yang baik untuk dirinya sendiri. Malam-malam berikutnya, Arvan menolong beberapa anak lain. Ada yang takut jatuh dari langit. Ada yang terjebak di koridor sekolah tanpa pintu keluar. Ada yang dikejar suara langkah tanpa wujud. Setiap kali ia membatu, cahaya hangat itu kembali memenuhi dadanya. Ia mulai percaya bahwa dirinya memang dipilih untuk itu. Namun, ada satu mimpi yang belum pernah ia sentuh. Semenjak menerima benda itu, mimpi terburuknya sendiri. Suatu malam, Arvan bertekad ingin melakukannya, menyelami jauh ke dalam alam bawah sadarnya sendiri. Ketika ia tertidur, tidak ada pintu lain yang menjemputnya. Tidak ada lorong mimpi, tidak ada hutan, tidak ada suara anak menangis. Yang ada hanyalah gelap. Gelap yang begitu tebal sehingga seolah-olah menelan dunia. Dari gelap itu terdengar suara berat yang menyeret namanya pelan.
"Arpan, mati kau!" Nafasnya membeku mendengarkan suara itu. Suara terasa seakan berasal dari balik tulang rusuk tubuhnya sendiri yang sedang tertidur. Seperti sesuatu yang sudah lama bersembunyi di sana. Gelap itu lalu berbentuk wujud. Sebuah bayangan raksasa tanpa wajah lalu lebih besar dari monster-monster yang pernah ia lihat. Terutama belakangan di mimpi orang lain. Monster itu tidak ada mata, tidak ada mulut. Walaupun demikian, tetapi Arpan merasa sedang dipandanginya. Tubuhnya berdenyut seperti kabut hidup. Dan setiap denyutannya memanggil namanya lagi. "Arfan, kemari!" Lutut Arfan melemah, tangannya berkeringat. Ia ingin berlari tetapi kakinya seperti ditanam ke tanah. Bayangan itu bergerak mendekat pelan. Namun tak terhindarkan. Setiap langkahnya membuat dadanya sesak. Seperti ada batu besar yang diletakkan di atasnya. Ketakutan kali ini berbeda. Ini bukan ketakutan anak lain. Ini adalah ketakutan yang telah mengikuti Arfan sejak lama. Sejak sebelum jam pasir. Sebelum mimpi-mimpi orang lain. Tangannya meraba kantongnya dengan panik. Jam pasir itu ada di sana. Pasirnya masih bersinar samar. Pikiran Arpan berteriak, "Perlambat saja. Bekukan saja. Selamatkan dirimu." Ia membayangkan waktu berhenti. Bayangan membeku. Ia punya kesempatan kabur. Tangannya gemetar. Butiran pasir di dalam jam seperti berkilau menggoda. Menawarkan jalan keluar paling mudah. Ia tahu risikonya. Penjaga mimpi lama sudah memperingatkan. Tetapi pada saat itu ketakutan terasa lebih nyata daripada nasihat siapapun. Bayangan raksasa itu semakin dekat. "Arpan!" Dadanya bergetar. Ia mengangkat jam pasir itu. Jari-jarinya sudah memegang kedua sisinya, siap membalikkannya. Ia akan menggunakannya hanya untuk dirinya sendiri. Hanya sekali, hanya agar ia tidak hancur oleh rasa takut ini. Peraturan hanya sekali, lalu ia berpikir jika berhasil, maka ia berjanji pada dirinya sendiri akan menolong orang lain lagi. Begitu ia berkata itu dalam hati, pasir di dalam jam berputar perlahan seakan memahami niatnya. Jam pasir hampir berputar sepenuhnya di tangan Arpan. Butiran pasir berkilau, tinggal menunggu satu gerakan kecil untuk mengalir dan membekukan mimpi itu. Bayangan raksasa tanpa wajah semakin dekat. Lalu sesuatu terdengar. Bukan lagi suara bayangan itu, melainkan tangisan. Bukan satu tapi banyak. Tangisan anak-anak yang ia kenal dari mimpi-mimpi sebelumnya. Tangisan yang lirih, terputus-putus. "Tolong, aku takut. Jangan tinggalkan aku sendiri." Suara-suara itu membuat jari Arfan berhenti bergerak. Ia teringat wajah anak kecil di hutan hitam. Ia teringat lorong sekolah tanpa pintu. Teringat langit yang runtuh dan tangan-tangan kecil yang menahan tangis. Dan ketika benar-benar kosong, tidak ada lagi yang bisa ia bantu. Ia menarik napas panjang. Ia melihat jam pasir itu lagi dan menyadari sesuatu. Jika ia membaliknya hanya untuk menyelamatkan dirinya, pasir itu akan semakin habis. Perlahan ia menutup telapak tangannya menahan jam pasir itu agar tidak bergerak. "Tunggu," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kalau aku lari, siapa yang akan menolong mereka?" Tangannya gemetar hebat. Ia menurunkan jam pasir itu. Bayangan raksasa tanpa wajah semakin dekat hingga terasa napas dinginnya. Meski ia tidak punya mulut. Untuk pertama kalinya ia memilih menghadapi tanpa sihir. "Aku tidak akan membekukanmu," katanya pelan. "Aku akan melihatmu. Apapun kamu." Bayangan itu berhenti. Gelap di sekeliling mulai berdenyut. Bukan mengancam. Arpan menatapnya. Dan di tengah rasa takutnya ia bertanya pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang selama ini mengejarku? Dan jawabannya datang. Bukan dari bayangan itu tetapi dari dalam dirinya sendiri. Bayangan mulai berubah bentuk. Dari raksasa tanpa wajah menjadi sosok lebih kecil. Lebih ringkih. Tidak lagi tampak seperti monster melainkan gumpalan gelap yang bergetar. Di dalam gumpalan itu Arpan melihat malam-malam ketika ia sendiri di kamar. Kursi kosong di meja makan. Janji yang tidak ditepati. Rasa tidak didengar, rasa tidak dianggap penting. Itu bukan makhluk asing. Itu adalah kesepian yang menumpuk menjadi makhluk. Arpan berbisik, suaranya pecah. "Jadi, itu kamu?"
rasa sepi, rasa ditinggalkan. Bayangan itu berhenti membesar. Ia tidak lagi memanggil nama Arpan sebagai ancaman, tetapi sebagai keluhan yang sangat tua. Arpan tidak mundur, ia tidak memukul, ia tidak berteriak, ia hanya berkata jujur. Suaranya bergetar. Aku memang takut sendirian. Aku benci saat aku tidak dianggap. Aku marah saat orang yang kucinta pergi. Aku tidak kuat waktu itu, tapi aku masih di sini. Bayangan itu pun mengecil. Semakin ia mengakui perasaannya, semakin kecil sosok itu. Seperti kain basah yang diperas perlahan, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah bayangan sebesar telapak tangan. Arpan menyadari sesuatu yang sederhana. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah menatap ketakutan itu sambil tetap gemetar. Ia tidak membutuhkan sihir jam pasir. Ia membutuhkan kejujuran pada dirinya sendiri. Bayangan kecil itu menempel di dadanya sebentar. Hangat sekali. Tidak menyakitkan, lalu larut menjadi cahaya tipis dan menghilang. Kegelapan mulai retak oleh cahaya ungu. Arpan menggenggam jam pasirnya erat. Pasirnya masih ada, tidak habis, dan kini ia tahu cara paling benar menggunakannya. Ia tersenyum kecil, lelah tetapi teguh. Di hadapannya sosok berjubah putih muncul kembali. Perempuan tua itu berjalan tanpa menimbulkan bayangan. Rambutnya seputih embun, matanya teduh, dan suaranya terasa seperti gema yang berasal dari hati, bukan dari telinga. Kau kembali, katanya lembut, seolah-olah ia telah menyaksikan semua yang terjadi. Arpan tidak menjawab segera, tangannya masih gemetar. Ia memandangi jam pasir. Cahaya di dalam kini lembut, tidak berkedip gelisah seperti sebelumnya. Kau melihat ketakutanmu sendiri. Perempuan itu mendekat, dan kau tidak lari. Arpan menelan ludah. Aku hampir saja menggunakan jam ini untuk diriku sendiri. Iya, dan karena kau jujur mengakui itu, kau menang. Ia menatap Arpan lebih dalam. Kau perlu mengetahui sesuatu. Kau tidak dipilih karena kau kuat. Banyak orang kuat tidak pernah mau menoleh pada penderitaan orang lain. Kau dipilih, katanya pelan, karena kau mampu merasakan ketakutan orang lain seperti ketakutanmu sendiri. Kata-kata itu tidak terdengar seperti pujian, lebih seperti cermin. Arpan menunduk. Ia teringat anak-anak yang ia bantu, tangisan yang ia dengar, bayangan besar tanpa wajah, dan dirinya yang dulu hanya ingin kabur dari mimpi. Perempuan berjubah putih mengangkat jemarinya. Cahaya itu kini hangat, bukan lagi berat. Ukirannya terlihat lebih jelas, membentuk pola yang menyerupai jejak air mata yang berubah menjadi bintang. Butiran pasir di dalamnya tidak lagi tanpa habis. Alirannya melingkar seperti sungai yang selalu menemukan sumbernya kembali. Sekarang, jam itu bukan sekedar alat. Ia adalah janji. Janji? Tanya Arpan pelan. Janji bahwa selama ada anak yang bermimpi buruk terhubung denganmu, kau akan ingat bagaimana rasanya berada di tempat mereka. Kau tidak akan memandang mereka dari atas, tetapi dari samping, sebagai seseorang yang juga pernah gemetar. Arpan menggenggam jam itu dan meletakkan di dadanya pelan. Ia merasa berbeda, bukan lebih kuat, melainkan lebih tenang. Perempuan itu tersenyum. Ketika kau menggunakan jam pasir demi melindungi, maka pasirnya tidak akan pernah benar-benar habis. Niatmulah yang menjaga dan mengubah alirannya. Arpan memperhatikan. Benar, butiran pasir tidak lagi menurun seperti hitungan mundur menuju akhir. Mereka berputar perlahan, mengalir stabil seperti napas yang telah menemukan ritmenya. Di kejauhan langit mimpi terbuka. Bintang-bintang menyala satu persatu. Dan Arpan tahu, setiap bintang adalah mimpi seseorang. Perempuan berjubah putih memberi salam kecil dengan kepalanya. Mulai malam ini, kau bukan hanya anak yang melarikan diri dari mimpi buruk. Kau adalah penjaga mimpi. Angin ungu berputar. Arpan berdiri tegak. Arpan perlahan membuka matanya. Kamar itu seperti sebelumnya. Tembok sederhana, lampu tidur yang remang, dan jam pasir kecil di dadanya. Namun dengan semua pengalaman menakjubkan ini, sesuatu di dalam dirinya sudah berbeda. Jantungnya tidak lagi berdegup panik seperti biasanya.
Setiap kali ia terbangun dari mimpi buruk, ia tidak langsung menarik selimut untuk bersembunyi. Ia hanya duduk diam, bernapas perlahan, merasakan hangatnya rasa lega. Ia sadar satu hal penting, mimpi buruknya mungkin belum benar-benar hilang, tetapi kini ia tidak sendirian ketika menghadapinya. Sepanjang malam-malam berikutnya mimpi tetap datang. Terkadang masih ada bayangan besar, terkadang masih ada kegelapan panjang tanpa ujung. Namun, Arpan tidak lagi berlari. Ia akan berdiri tegak. Ia akan berkata dalam hati, "Aku tahu, kalian hanyalah rasa takutku sendiri." Setiap kali ia berhasil melewati satu mimpi buruk, ia merasakan sesuatu dalam dirinya menguat. Bukan kekuatan sihir, tetapi keberanian. Ia mulai memahami bahwa rasa takut bukan musuh. Rasa takut adalah tanda bahwa ada sesuatu yang penting baginya. Ia tidak membalikkannya sembarangan. Jam pasir di meja itu kini menjadi sahabatnya. Ia tidak menggunakannya hanya untuk melarikan diri. Ia tahu jam pasir itu menyimpan janji. Selama niatnya melindungi dan menolong, bukan sekedar menyelamatkan diri, pasir itu akan tetap mengalir perlahan tanpa habis. Kadang-kadang sebelum tidur, Arpan memandang jam pasir itu lama sekali. Seperti biasa ia akan menaruh tangan di dadanya, lalu berbisik pelan, "Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap melangkah meski kau takut." Di sekolah ia mulai memperhatikan teman-teman yang sering terlihat murung. Ada yang selalu duduk sendirian, ada yang pura-pura tertawa padahal matanya kosong. Arpan belum banyak bicara tetapi hatinya berubah. Ia kini memahami semua orang membawa mimpi dan ketakutannya masing-masing. Dan di dalam mimpinya yang terakhir sebelum cerita ini berakhir, ia melihat sesuatu bukan lagi bayangan hitam, bukan lagi kegelapan yang menelan, melainkan banyak pintu terang yang belum dibuka. Ia melangkah ke depan dengan tenang. Ia tahu perannya sekarang bukan hanya sebagai pemilik jam pasir, melainkan sebagai penjaga mimpi untuk dirinya sendiri dan untuk siapapun yang masih berjuang menghadapi ketakutannya.